Ini paspor kamu. Baca baik-baik tanggal lahir kamu. Kamu belum cukup umur waktu kamu menikah dengan Ferdi. Kamu juga tidak mendapat izin dari ibu kamu. Jadi kesimpulannya, pernikahan kamu itu tidak sah. Sis, sekarang lo nggak akan berhasil mendapatkan anak dari gua. Karena gua udah melakukan vasektomi. Jadi selamanya gua nggak akan menjadi seorang ayah. Fer, apa yang sudah kamu lakukan? Tante, ini adalah jalan yang terbaik, Tante. Wanita iblis macam dia akan melakukan apa aja untuk mewujudkan keinginannya. Dan saya nggak akan ngebiarin, Tante. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi, Fer. Karena dia bukan istri kamu. Secara hukum, dia belum cukup usia untuk menikah dengan kamu. Jadi, semua perjanjian kamu dengan dia bisa dianggap tidak ada. Tapi sekarang, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak mungkin mempunyai keturunan lagi, Ferdi. Ini untuk apa? Untuk apa semua kekayaan ini? Siapa yang mau mewarisinya, Fer? Siapa? Apaan sih, Fer? Fer, lepasin! Fer! Fer! Aduh, Ferdi, lepasin! Fer! 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 Aduh! Fer! Fer, dengerin gue dulu. Maksud gue tuh nggak kayak gitu. Fer! Lo jangan pernah balik lagi ke rumah ini. Kalau lo nginjek, lihat aja akibatnya. Fer! Masuk, Pak. Fer, dengerin gue dulu. Apa? Hah? Apa? Fer! Fer, bukain, Fer! Fer, lo boleh sekarang ngusir gue dari rumah lo. Tapi gue jamin, sebentar lagi lo bakalan mohon-mohon gue supaya gue balik lagi ke rumah ini. Ngerti lo? Ah! Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan, dan di
sialan banget sih itu mereka. Tapi sis, lo gak usah khawatir. Lo bisa tinggal di rumah gue sampai kapanpun lo mau. Lo berdua tuh emang teman gue yang paling baik. Sis, tapi lo gak akan diem aja kan? Gue tidur dulu ya, gue capek banget. Sis, lo kok nyantai banget sih? Jelas-jelas tuh sekarang tuh lo kalah. Semua rencana lo tuh udah berantakan, sis. Lo tuh gak bisa pura-pura kalau gak terjadi apa-apa. Lo berdua bener, tapi mulai sekarang gue harus belajar tenang. Karena ya begini inilah hidup. Suatu saat emang kita kalah. Tapi kekalahan itu adalah pertanda kalau sebentar lagi kita akan mendapatkan kemenangan besar. Gue akan membuat Ferdi nyembah-nyembah minta maaf dan minta gue balik lagi ke rumahnya dia. Sis, lo pasti punya rencana rahasia kan? Seharusnya kamu tidak bertindak gegabah, Fer. Kamu kan bisa ngomong dulu sama tante sebelum kamu ngambil keputusan. Kamu sadar atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu sudah membuat garis keturunan keluarga kita terputus. Bahkan kamu juga sudah membuang tujuan hidup kamu sendiri. Lalu untuk apa semua kekayaan kamu ini? Untuk apa? Enggak, Tante. Saya nggak akan melakukan hal itu, Tante. Tapi kan sekarang kamu sudah terlepas dari bawang merah. Jadi sebaiknya, menurut Tante, kamu bicara yang sebenarnya sama bawang putih. Justru saya sangat mencintai dia, Tante. Makanya saya nggak mau melakukan hal itu. Alia sudah menjalani hidupnya tanpa saya. Saya nggak mau merusaknya. Kebahagiaannya maupun perasaannya, Tante. Iya, tapi Fer, setidaknya kamu bicara sama dia. Dia berhak tahu yang sebenarnya. Kenapa sih kamu gak pernah mau dengerin omongan Tante? Padahal semua ini untuk kebaikan kamu sendiri. Hei, sis! Ini semua gara-gara lu! Gara-gara lu! Pagi. Gimana nih keadaan cucunya Oma nih? Hah? Baik, Oma. Kelihatannya dia lebih segar ya tinggal di rumah kita yang lama. Ya, sayang. Saya senang, Mah, karena kita udah bisa balik lagi ke rumah lama kita. Ya, lega. Halo cucu Oma. Alia, masa sampai sekarang cucunya Mama belum dikasih nama? Kasih dong, kan udah gede. Saya udah nyiapin nama yang bagus untuk dia. Siapa? Namanya Haikal Faiz. Haikal Faiz. Artinya apaan? Haikal artinya tangguh. Saya ingin dia jadi anak yang tangguh, walaupun akan banyak masalah yang akan dia alami sepanjang hidupnya, Mah. Dan Faiz artinya keberuntungan. Saya yakin dia akan membawa keberuntungan bagi kita.
Haikal, kamu dengar harapan mama kamu? Jadilah seperti yang mama kamu ingini ya. Alia, nanti kamu ada janji kan dengan Andre mau beli kebutuhannya Haikal? Iya, tapi Mah, Mama tahu. Kamu pasti capek semalaman gak tidur karena urusin Haikal. Iya kan? Nah sekarang biar Mama ajak jalan-jalan deh. Biar mamanya bisa bobo, istirahat dulu. Ini mau Mama jemur nih. Oma jemur dulu di matahari ya. Ya sayang. Oh minumnya nanti dulu. Yuk sini kita jemur. Biar Haikal sehat. Iya sayang. Dia senang. Ya kan kamu istirahat. Ya? makasih Mah. Yuk cabut yuk. Ntar dulu deh. Tunggu apaan lagi sih? Mumpung Siska ada di sini, kita ajakin jogging yuk. Pasti seru deh. Yuk. Sis, bangun dong. Udah siang nih. Siska bangun. Sis. Sejak kapan tuh anak bisa bangun pagi? Terus kemana dong? Pasti dia sekarang pulang ke rumah lamanya. Berarti semalam dia nginep di sini cuma butuh teman curhat doang. Dan dia cuma pengen nenangin dirinya yang shock gara-gara dia diusir sama Ferdi. Jalan-jalan di luar. Jalan-jalan ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, gimana kabarnya? Baik, Bu. Berdua aja? Iya, Bu. Bawa bayi siapa, Ibu? Aduh, lucu sekali. Ini anaknya Alia, namanya Haikal. Bawang putih sudah punya bayi, Bu. Kapan nikahnya? Kok nggak ngundang-ngundang ya? Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya lagi nyari kereta bayi. Kebetulan nih, kita cuma punya satu. Kalau Mbak berminat, silakan dilihat dulu aja. Kok cuma satu? Ya udah deh, gua ambil aja. Warnanya juga hampir mirip kok. Ya udah, saya ambil itu. Berapa harganya? 400.000 Mbak. Ya udah, saya ambil itu. Gue harus ngungkapin semuanya ke dia. Dia pasti mau ngerti. Kalau dia pengen hidup bersama gue akan terima anak.
Gue kenal bener dia. Kalaupun dia mencintai gue, apa dia sanggup memisahkan bayi itu dari Andre? Andre adalah ayah dari bayi itu. Gue rasa dia bakal lebih milih dia daripada gue. Lebih baik gue nggak ngungkapin semua ini daripada membuat hidup dia lebih susah lagi. Al, kamu lanjutin aja makannya. Biar saya ngeliat Haikal. Haikal? Haikal udah kenal ya sama Om Andre? Jadi nggak nangis waktu digendong? Kamu pasti haus ya? Iya, sini nyusu dulu yuk sama Mama yuk. Kenapa kamu gak ngajak kalian nikah aja? Kayaknya kalian sangat serasi. Itu nggak mungkin kan? Kalau menurut Tante, yang penting Alia itu bahagia. Karena sekarang sudah saatnya kita harus melupakan masa lalu, meninggalkannya, dan sekarang kita sudah harus melihat masa depan. Ya, kalau buat Tante, kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, Dre. Maaf, Al. Saya nggak bermaksud ganggu kamu. Haikal adalah anak Ferdi. Meskipun saya bisa mencintainya, tapi sampai kapanpun saya akan tetap sulit untuk memiliki anak itu dan Alia. Ada apa, Andre? Kamu mau ngapain kesini? Lupain aja, Al. Alia. Kamu telat lagi. Kamu kangen nggak sama saya?
kangen banget sama kamu. Saya hanya pengen kamu bahagia. Mana yang akan menjadi warnamu? Mah, si Andre masa tadi aneh banget deh. Dia datang ke kamar saya, terus dia kayak mau ngomong sesuatu, tapi nggak jadi. Terus dia malah keluar lagi. Saya jadi penasaran, sebenarnya dia pengen ngomong apa ya tadi? Mama tahu. Andre itu mau menikah dengan kamu. Ya, menurut Mama, kalian tuh cocok deh kalau berdampingan. Andre itu orangnya baik dan Mama tuh yakin sekali kalau Andre ingin sekali membahagiakan kamu. Dan Andre kelihatannya sayangnya sama Haikal. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi, sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak kuakui saja di saat dia datang menggantikanmu. Biarlah semuanya tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Pastikan kau mencintaiku saat segalanya terluka, saat ku Memulai cinta suci ini bersama dia. Mana sih tuh orang? Biasanya jam segini udah datang. Jangan-jangan hari ini dia nggak kesini lagi. Mungkin aja dia malu. Soalnya kemarin kan dia ditanyain masalah anak haram itu. Aduh. Mulai sekarang, Oma tidak akan bingung untuk menjawab semua pertanyaan orang-orang tentang Haikal. Karena Oma bangga sama Haikal. Oma bahagia sekali dengan kehadiran Haikal. Ih, ketawa, iya sayang, Haikal ngerti. Ya sayang ya. Jalan-jalan lagi yuk. Ketawa. Yuk kita jalan-jalan lagi ya. Segar ya sayang ya. Akhirnya dia datang juga. Penantian gue nggak sia-sia. Sayang dua hari dulu ya. Pagi, Bu Yasmin. Pagi, Bu Yasmin. Apa kabar, Bu? Baik. Kok seger banget sih? Kalian dari mana? Baru pulang olahraga, Bu. Seharusnya Ibu ikutan tai chi sama kita. Jadi badan kelihatan lebih segar dan gak gampang sakit. Oh, kalian ikut tai chi? Mau aja ikut, cuman kan malu, yang lain pada masih muda.
ada juga kok orang yang seusia ibu tapi ikutan Tai Chi. Jadi nggak malu-maluin. Enggak dong, Bu. Setiap hari apa aja? Hari Senin sampai hari Kamis. Senin, Kamis. Kayaknya sih waktunya bisa ya. Bu Jasmine, cucunya anteng banget ya. Nggak kedengeran suaranya. Tadi sih lagi tidur. Haikal, cucu saya. Loh, di mana cucu saya? Haikal, tadi di sini kan? Iya, Bu. Tadi tidur di sini kan? Haikal ya? Tadi lihat sendiri kan tidur? Haikal! 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 Selamat pagi sayang. Mau ngapain aku sini? Halo, Sapang. Jangan panik gitu dong sayang. Harusnya kamu menyambut kedatangan aku. Suami aku yang impoten ini selalu aja terburu-buru dalam berbagai hal. Lebih baik lo ngomong apa yang lo perlu omongin sekarang juga. Dengan apa yang baru aja terjadi dengan kita, kayaknya nggak mungkin ya kalau aku kesini buat basa-basi doang. Aku kesini bawa penawaran bisnis yang sangat istimewa buat kamu. Tawaran bisnis. Sayangnya gue nggak tertarik sama itu. Lebih baik lo pergi dari sini sekarang juga. Dan tarik ucapan sampah lo itu. Ucapan sampah? Bagus dong. Jadi sekarang kamu harus dengerin sampah aku yang satu ini. Fer, bawang putih itu sebenarnya belum menikah. Apa? Kamu pasti seneng kan dengar kabar yang barusan aku ceritain? Loh, kenapa diem? Bingung ya? Bawang putih belum menikah, tapi kok dia udah punya anak ya? Kamu mau tahu siapa ayah dari anaknya dia? Siapa? Itu adalah tebakan yang paling gampang buat dijawab. Anak itu adalah anak kamu. Kamu pasti kaget kan dengarnya? Lega deh. Sekali-sekali berbuat kebaikan buat kamu. Walaupun sekarang kita udah gak sama-sama lagi, tapi kita masih bisa kan jadi teman baik? Jaga diri kamu baik-baik ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Hai Kak, anakku di mana kamu nak? Kenapa ada yang tega misahin kita? Jangan tinggalin mama, nak. Tenang sayang. Alia, Alia. Ini semua salah saya.
saja saya tidak membawa Haikal ke taman, tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Ya Allah, tolong jangan terjadi sesuatu pada Haikal. Pertemukan kami kembali, ya Allah. Tante, Ada apa sih? saya tidak pernah sebahagia ini, Tante. Iya, tapi sebenarnya ada apa? Tante sekarang nggak usah khawatir tentang siapa pewaris harta keluarga ini. Tante masih ingat sama bayi yang di rumah sakit kemarin itu? Yang lucu, Tante. Bayinya bawang putih? Iya. Dia bukan hanya bayinya Alia, tapi bayi saya juga, Tante. Kamu minum apa sih? Pasti kamu lagi mabuk. Pasti ini semua cuma hayalan kamu. Enggak, Tante. Ini kenyataan, Tante. Tadi Siska bilang itu ke saya. Siska? Jadi kamu tahu semua ini dari Siska? Iya. Ferdi, gimana mungkin kamu bisa percaya begitu saja sama omongan semua wanita iblis itu? Kalau dia datang ke kamu lalu menceritakan semuanya, itu berarti ada sesuatu yang harus kamu waspadai. Dia itu punya 1 juta perangkap. Kamu harus hati-hati. Tapi kalau kenyataannya benar gimana? Ada apa, Pak? Baru saja terjadi penculikan terhadap anak saudari Alia. Tolong cari anak saya, Pak. Tolong. Kak Irma gimana? Udah ada kabar dari Andre? Ibu lupa mencantumkan nama ayah dari bayi yang hilang. Ibu Alia, tolong tuliskan nama ayahnya. Pak, apa perlu mencantumkan nama ibu saja sudah cukup? Jadi nggak perlu lagi mencantumkan nama ayahnya? Maaf, Bu, tapi prosedur pengaduan penculikan bayi harus mencantumkan nama kedua orang tua, terutama ayahnya. Tolong, Bu, demi kelancaran tugas kami. Biar saya yang tulis saja, Pak. Karena saya ayah dari anak itu. Mau ngapain kamu di sini? Pergi kamu dari sini. Pergi. Putih, seharusnya kamu tidak membenci Ferdi karena Ferdi. Tapi Ferdi, kenapa sih kamu selalu ngelarang Tante untuk ngungkapin semuanya? Tante, waktunya nggak tepat sekarang ini, Tante. Yang lebih penting, kita menemukan anak saya, Tante. Tapi saya heran, kenapa Bawang Merah tiba-tiba ngasih tahu tentang hal tersebut? Saya nggak tahu. Apalagi yang direncanain sama wanita iblis itu. Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, diem dong. Ih, ini anak bikin kepala gue pusing deh.
gendong nggak mau, masih aja nangis. Halo sayang. Ternyata lo, Sis. Hah? Sis. Lo yang nyulik anak gua kan? Tebakan yang tepat, bener banget. Lo tuh emang pinter ya masalah tebak-menebak, Fer. Gue tahu lo pasti sekarang lagi bingung banget. Kenapa gue bela-belain datang ke kantor lo terus kasih tahu semuanya? Daripada lo penasaran terus, mendingan gue kasih tahu, ya? Alasan pertama, supaya lo tahu bayi ini adalah bayi lo. Satu-satunya anak yang bisa hadir dari benih lo. Alasan kedua, karena gue tahu setelah lo denger semuanya dari gue, lo pasti bakalan langsung datang ke rumahnya Bawang Putih dan di sana lo pasti bakalan melihat betapa hancurnya hati wanita yang paling lo cintain. Karena bayinya dia hilang. Sis, lo tuh emang wanita iblis tau gak? Ferdi. Dulu lo nikahin gue supaya Bawang Putih terbebas dari penjara. Lo mau sengsara supaya Bawang Putih bahagia. Sekarang gue pengen nanya sama lo, apa lo masih mau mengembalikan kebahagiaannya Bawang Putih? Mengembalikan bayi ini ke dalam pangkuannya? Lo pikir lo bisa lolos dari kejahatan lo? Hah? Yang ada lo gue laporin ke polisi. Emangnya lo mau ngapain? Mau ngelaporin gue ke polisi? Silakan, telepon aja polisi. Tapi ingat, sebelum polisi itu nyampe ke sini, anak sematawayang lo ini bakalan mampus. Gimana? Masih mau nyebutin nama gue ke polisi? Oke. Lo mau apa? Hah? Mau uang? Uang? Boleh juga. Tapi sayangnya gue nggak goblok. Kalau lo ngasih gue uang, terus anak ini gue balikin ke lo dan Bawang Putih, pasti kalian bakal langsung nikah. Dan itu berarti Bawang Putih menang. Lo tahu kan, kalau gue nggak pernah rela Bawang Putih menang dari gue. Jadi sekarang, lo mau tahu apa yang gue mau? Terus mau lo apa? Gue mau lo nikahin gue lagi dan mentransfer semua kekayaan lo ke gue. Dan gue mau lo melakukan semua itu sekarang juga. Sekarang! Ngerti lo? Reaksi Ferdi tepat seperti apa yang gue harapin. Gue emang tahu banget gimana cara buat ngancurin Ferdi. Hati yang penuh syukur merupakan kebajikan yang terbesar dan induk segala kebajikan yang lain. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski